yang sangat serius mengontrol, tidak hanya di sekolah tapi kadang-kala dia silaturahim ke rumah untuk mengetahui perkembangan kita dan mengajarkan banyak hal yang lain. Ya, saya kira banyak orang yang memiliki karakter yang bagus dibangun oleh guru-guru honorer. Saya termasuk, sekarang saya juga ini, Ustaz. Betul. Jadi saya kemudian memang agak terkejut ketika mendengar jawaban dari BKN bahwa guru honorer ini adalah menjadi penyebab dari kita ini mendapatkan ranking terendah untuk bidang pendidikan. Jadi ada penilaian dari PISA, dari 72 negara itu Indonesia masuk peringkat ke-62. Jadi 10 dari bawah. Nah, itu mereka asumsikan karena guru honorer masuk di dalam sistem penilaian. Sementara guru honorer ini dipandang kompetensinya sangat rendah, di bawah standar. Oh, dianggap sebagai ya, dianggap. Memang ada satu dua saya kira, tapi tidak bisa digeneralisir. Tidak bisa. Karena waktu kami melakukan lomba penulisan ilmiah populer tentang guru honorer aja dilihatkan di situ bagaimana dia merangkai, dia punya narasi yang begitu bagus, banyak keluhan yang kita dengar dan kita tidak melihat ada keseriusan dari negara untuk menyelesaikan masalah ini. Keseriusan negara maksudnya presiden? Ya, termasuk dengan semuanya, karena kalau presiden tidak serius menangani ini berpotensi sebagai pelanggaran HAM. Dan itu akan ke presiden. Karena itu saya sudah meminta ke presiden supaya memberikan perhatian yang serius terhadap hal ini. Salah satu rekomendasi kita nanti itu termasuk merekomendasikan untuk mendahulukan pembangunan jiwa dibandingkan pembangunan badan. Karena itu pembangunan infrastruktur ini yang ada direm dulu, yang bisa ditunda dulu untuk menyelesaikan persoalan guru honorer ini. Ini sangat penting. Harus ditekankan bahwa dari mandatory spending 20% dana pendidikan untuk pendidikan ini harus jelas dialokasikan, pengarus utamaannya itu adalah untuk guru honorer. Terakhir kali itu mengundang Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Kepala BKN. Kita rapat gabungan, ayo kita berkomitmen menyelesaikan masalah ini. Ya, komitmen itu kemudian lahirlah bahwa ini kita akan tuntaskan, persoalan ini tidak akan berlanjut. Semua harus berakhir paling telat di tahun 2023. Yaitu komitmen, dan secara bertahap sudah ditentukan langkah-langkahnya. Nah, meskipun berakhir itu dengan kira-kira ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi ASN P3K. Ya. Cuman kami tetap meminta supaya yang P3K pun ini adalah langkah awal menuju PNS. Semua harus melalui itu dulu. Ya, semua harus jadi PNS. Di ujungnya harus PNS semuanya. Harus PNS. Dan itu dites, Pak? Ada yang dites, tapi kita menekankan itu proses administrasi saja. Berkas. Iya, berkas. Jadi kalau tidak lulus, ya kita berusaha untuk membuatnya dia bagaimana supaya dia lulus. Karena itu harus ada komitmen yang standarnya paling rendah tetap diterima, dan setelah itu adalah diberikan pelatihan-pelatihan, di-upgrade. Jadi semua harus diterima. Mereka sudah mengabdi puluhan tahun, tiba-tiba sekarang kita menganggapnya bahwa dia tidak memenuhi syarat. Itu sangat keliru, itu saya kira. Dan itu tidak adil, Kak, ya? Tidak adil. Bahkan ada yang lebih aneh, ada yang sudah dinyatakan lulus dalam Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, tetapi karena setelah bertahun-tahun dinyatakan lulus tidak dikeluarkan SK oleh Bupati, maka dianggap kedaluarsa, sehingga mereka ini dinyatakan ya tidak lulus.